langsung diambil, langsung dipegang. Nah, keambil sesuatu tuh dari lukanya si tante. Jadi pas dilihat itu ada semacam paku, besi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam konco penutur. Seperti biasa aku Anggun sugeng rawuh ing monolog nutruni. Oke, kali ini aku mau menceritakan kembali dari ceritanya Mbak Elva nih. Mbak Elva itu kebetulan konco tok-tok kita nih. Nah, Mbak Elva mau menceritakan ceritanya sahabatnya Mbak Elva. Jadi Mbak Elva ini punya sahabat yang udah kayak keluarga. Nah, ini kisah tentang keluarga sahabatnya. Oke, kita samarkan nama-nama tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita ini. Jadi ada Angga dan ada mamahnya yang ke depan nanti kita sebut tante gitu ya. Jadi ceritanya ada di sekitar tahun 2018. Jadi kebetulan si tante, jadi mamahnya Angga ini mengidap sakit. Jadi sakitnya itu di sekitar paha sebelah kanan. Jadi kayak ada semacam benjolan gitu konco-konco. Jadi sampai bikin tante tuh cuma bisa baring dan duduk aja di dalam kamar. Nah, kebetulan waktu itu waktunya tuh maghrib, pas maghrib tapi pas hari Kamis, tepatnya malam Jumat gitu. Mati lampu lah nih. Ini dari POV-nya tante dulu ya. Mati lampu, des gitu kan. Terus tante saat mati lampu itu ngerasa ada yang ngeraba-raba kakinya konco-konco. Panik lah si tante kan. Akhirnya dia teriak-teriak manggil Angga. Angga. Datanglah Angga. Tolong bawain senter. Tolong bawain mama senter karena di sini gelap banget gitu. Udah akhirnya Angga datang bawain senter. Tapi menurut POV-nya si tante, Angga ini gak kayak biasanya. Jadi diem aja, datar gitu mukanya. Ekspresinya juga datar segala macem, bawain senter gitu. Terus si tante bilang, "Enggak, tadi ada yang kayak ngeraba-raba kaki mama. Apa ya?" Gitu. Itu pertanyaan tante tuh. Si Angga diem aja sambil langsung tangannya megang lukanya si tante gitu. Langsung diambil, langsung dipegang. Nah, keambil sesuatu tuh dari lukanya si tante. Jadi pas dilihat itu ada semacam paku, terus besi dan lain-lain, paku, jarum dan lain-lain lah ya kira-kira gitu. Terus Angganya tetap diem aja dengan muka datar gitu, pergi meninggalin kamar, gitu kan. Udah si tante bertanya-tanya tuh, itu apa tadi ya? Kok ada jarum, kok ada paku segala macem gitu, benda-benda tajam yang gak seharusnya gitu kan. Akhirnya gak lama manggil-manggil si tante nih. Gak, manggil lagi. Angga nanya, "Mah, mau makan sekarang?" Ini kata Angga nih. "Hah? Mau makan apa sih? Enggak, maksudnya apa? Itu tadi apa yang kamu ambil?" Itu kata si tante. Terus Angga jawab, "Ambil apa? Apaan sih Mang, gak ngambil apa-apa? Orang aku aja baru datang." Angga bilang gitu. "Apa orang kamu tadi ngambil itu loh? Tadi kamu ngambil ada keluar benda-benda kayak paku, kayak jarum, itu ngambil dari lukanya mama." "Hah? Apa? Enggak mah." Gitu. Angga menyangkal lah, denial lah Angga nih, karena Angga gak ngerasa ngelakuin itu. Tapi si tante ngerasa hal itu terjadi gitu saat gelap tadi, saat mati lampu. Enggak mah, udah tuh berdebat tuh. Si Angga gak ngerasa, tapi si tante ngerasa. Udah jadinya agak ada debat kecil gitu. Nggak lama lampu nyala tuh. Akhirnya udah, Angga tuh baru banget selesai masak. Dan menurut POV-nya Angga, itu nggak mati lampu sama sekali konco-konco. Aneh kan? Jadi POV-nya si tante itu mati lampu,
Tapi POV-nya si Angga itu nggak mati lampu. Jadi dia di dapur selama si tante ngalamin kejadian yang di luar nalar itu ya. Jadi yang tadi itu, yang diraba-raba lah, kemudian diambil sesuatu dari lukanya tante gitu. Si Angga itu lagi masak di dapur, nggak ada sama sekali mati lampu kayak yang tante bilang gitu. Tapi POV-nya tante itu mati lampu, konco-konco. Kayak ada gap waktu yang ini kan, kayak ada selaput dimensi. Akhirnya kesimpulannya, karena Angga kan ngotot nih, dia nggak ngerasa ngelakuin itu, ngambil sesuatu dan lain-lain yang seperti mamanya bilang. Tapi si tante juga ngotot karena dia ngerasain itu betul-betul nyata gitu. Dan memang ajaibnya setelah kejadian itu si tante sembuh, kocok-kocok. Sembuh total seperti sedia kala. Jadi menurut kalian gimana nih, kocok-kocok? Ini memang ceritanya cukup singkat, tapi kasus ini menjadi menarik karena di dalam satu wilayah itu terjadi pergeseran dimensi gitu. Kayak kesannya tuh gitu, jadi kayak pergeseran dimensi. Jadi si mamanya ini ngerasain seperti seolah-olah di waktu yang berbeda atau di dimensi yang berbeda, dan Angga juga gitu. Dia ngerasa nggak ngerasain dimensi yang mamahnya alamin gitu. Nah, pernah nggak konco-konco ngalamin itu semua? Komen di bawah.